seorang NLP practitioner dan juga seorang yang tentunya anak Tuhan yang sangat cinta Tuhan dan sangat memahami tentang iman Kristen, ya. Jadi forum ini nggak banyak biasanya, memang jumlahnya yang datang dalam forum diskusi. Jadi selain kita dengar, please kita aktif bertanya dan aktif untuk kita memberikan kita punya pandangan dan komentar, ya. Dan kalaupun tidak setuju atau setuju itu juga bukan jadi masalah, ini forumnya forum diskusi, ya. Baik, saya akan menyerahkan Adrian. Silakan Adrian. Ya, Kasam. Selamat malam teman-teman semua yang udah hadir di acara NLP from Christian Perspective. Jadi hari ini saya mau sharing berbagi kepada teman-teman, nanti kita juga bisa diskusi. Ini satu hal yang saya temukan juga di beberapa tahun terakhir ini, dan ini membantu sekali buat saya juga secara pribadi ya. Ini saya share screen-nya dulu. Nah, hari ini saya mau sharing tentang kehidupan di atas atau di bawah garis. Jadi, kita kadang-kala kan hidup kadang ada di atas dan ada di bawah. Tapi dalam kondisi ini, konteks ini, kita harus berusaha untuk kita berada, posisi kita ada di atas. Jadi, kita hari ini akan belajar seperti ini. Nah, saya mau mengutip ada sebuah cerita Alkitab, itu kisahnya, ini tadi disclaimer udah disebut sama Kasam, jadi hari ini kita lebih banyak ke diskusi, jadi ini juga adalah yang pemahaman yang saya pahami, tidak ada benar, tidak ada salah, jadi kita bisa namanya apa sama-sama belajar di sini ya. Jadi ini murni sesi pembelajaran. Nah, saya mau ambil kisah dari Rut ya. Jadi di Rut 1 itu kan ada kisah tentang namanya Naomi ya. Nah, saya bacakan ya. Di Rut 1 itu, pada zaman para hakim pemerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu adalah Elimelek dan istrinya Naomi, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi. Jadi ini di pasal 1 ini, kita fokusnya kepada namanya seorang yang namanya Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, si Naomi, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan dan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras, dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kau turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab aku sudah terlalu tua untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami?" Perhatikan ini saya kasih bold. "Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan telah terancung kepada aku." Nah, ini adalah kalimat yang orang berada dalam titik frustasi, berada di titik sangat bawah dalam kehidupannya.
Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan aku mulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun misalkan aku dari engkau, sekalipun itu dari maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia dan berkata-kata kepadanya. Ini bagian terakhir ya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan itu berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara. Perhatikan di sini. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulakan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah menaik saksi menentang aku yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim jelai. Jadi ini kata-katanya si Naomi ini adalah kata-kata orang yang berada dalam masalah dan mereka sangat berat. Akhirnya dia bisa mengatakan orang-orang kata-kata seperti itu. Jadi kalimat begini adalah kalimat-kalimat yang kalau saya pelajari di dalam konteks NLP, ini adalah kalimat-kalimat orang sakit. Jadi kalimat-kalimat yang dia mulai mencari sesuatu yang dapat disalahkan. Jadi ini adalah satu kondisi kalau kita berada dalam titik satu masalah, hati-hati supaya kita belajar dari kisah ini untuk kita tidak mudah menyalahkan sesuatu. Nah, saya menunjukkan waktu saya dulu belajar NLP bahwa kalau orang ada masalah, kalau dia tidak sadar, kecenderungannya dia akan memiliki pola spiral yang bergerak ke bawah. Dia biasa dimulai dari tahap pertama adalah dia merasa helplessness. Jadi dia merasa tidak ada seorang pun yang sanggup menolong dia. Bahkan dia mulai merasa bahwa Tuhan pun nggak sanggup tolong dia. Ini tahap yang pertama. Kalau dia nggak menang dari hal ini, dia akan makin terjerumus lagi ke tahap yang kedua, lebih dalam lagi. Yang namanya adalah hopeless. Dia merasa bahwa tidak punya harapan. Tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar, dan tidak ada solusinya. Dan yang paling berbahaya adalah kalau orang sampai ke tahap yang ketiga, ini adalah merasa diri tidak berharga, worthlessness. Nah, kalau orang di posisi ketiga ini adalah posisi di mana orang-orang punya potensi sangat besar untuk dia jatuh ke namanya bunuh diri. Makanya ini disebut orang dibilang ini adalah spiral yang mengarah ke bawah. Hati-hati kalau kita berada di posisi yang seperti ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena lagi-lagi segala sesuatu kalau di NLP bilang karena kita adalah permainan pikiran kita. Jadi bagaimana kita memberi makna dan kita berespon terhadap sebuah peristiwa itu akan menentukan hasil yang akan kita raih. Nah, dalam NLP sendiri ada satu presuposisi, satu bilang namanya ibaratnya hal yang jadi pakemnya, dibilang ini, there is no failure, only feedback. Jadi sebenarnya namanya kegagalan itu nggak ada. Kalau kita bisa belajar dari hal itu. Kebanyakan yang terjadi adalah pada saat seseorang menghadapi sebuah masalah, tantangan, dia menganggap kegagalan itu adalah merasa bahwa, iya, memang saya nggak berdaya dan saya gagal. Padahal itu ada sebuah umpan balik yang harusnya bisa jadikan sebuah batu pijakan untuk dia naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mengapa orang-orang biasanya kalau ada masalah, dia nggak bisa mikir keluar? Karena dia salah menempatkan posisi dia. Di NLP ada istilah seperti ini, namanya adalah asosiasi dan disosiasi. Nah, namanya disosiasi adalah kalau kita melihat dari jarak jauh. Ini saya ada gambar namanya roller coaster ya. Kalau kita melihat dari jauh, kita melihat, mendengar bahasa dari jauh, kita otomatis tidak
mengalami benar-benar di situ. Tapi kalau kita melakukan namanya asosiasi, berarti kita melihat, dengar, dan merasa itu dari dekat. Jadi kita benar-benar merasakan kalau kita naik di roller coaster dengan kita berada dari kejauhan. Saya pernah suatu ketika kan lihat dari jauh, oh kayaknya itu biasa doang ya. Tapi pada saat saya mulai naik di roller coaster itu, ada di dalamnya, benar-benar merasa something yang berbeda. Nah, seringkali kita kalau ada masalah, kita melakukan asosiasi kepada masalah itu. Akhirnya kita merasa, kok masalah kayak berat banget ya? Sesuatu yang sangat-sangat susah ya. Tapi, kita seringkali juga salah. Pada saat kita bersyukur kepada Tuhan, melihat, merenungkan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kita bukan melakukan asosiasi, tapi melakukan namanya disosiasi. Akhirnya nggak klop. Jadi orang seringkali kebalik. Harusnya kalau dia bersyukur, merenungkan kebaikan Tuhan, dia melakukan namanya asosiasi, melihat dari dekat. Tapi kalau dia dalam ada masalah tantangan, dia berusaha harusnya lihat dari jauh. Jadi ini seringkali orang dalam penggunaan ini seringkali terbalik-balik. Nah, dari sinilah saya mau tunjukkan bahwa ini yang poin utamanya bahwa manusia ada namanya di atas garis dan di bawah garis. Nah, manusia yang di bawah garis adalah manusia yang biasanya penuh dengan keraguan-raguan. Dia selalu ragu-ragu dalam kehidupannya. Yang kedua, dia hidupnya penuh dengan ketakutan. Yang ketiga, dia punya pola, dia selalu mencari sesuatu yang dapat dia salahkan. Kalau ada masalah, dia mencari kambing hitamnya, blaming-nya ke siapa. Kemudian dia mencari alasan-alasan mengapa hal itu menjadi sebuah hal yang benar bagi diri dia. Mencari pembenaran, alasan-alasan. Dan dia juga biasanya mulai menyangkali dirinya. Ini adalah orang-orang yang berada di bawah garis. Akan tetapi, kalau orang-orang ini mau berubah, kita berharap kita semua jangan ada di bawah garis, tapi berada di atas garis. Seperti ini. Adalah orang-orang yang jadi orang-orang kunci. Ibaratnya, kalau saya punya di sini ada sebuah remote ya, ini kan berarti apa? Saya yang memiliki kendalinya, remote-nya. Kan seringkali mungkin apa? Kita marah, tapi yang menekan tombol kita marah, tombol kita sedih, itu orang lain. Akhirnya apa? Dia dengan mudahnya, saya tahu nih, cara yang bikin dia marah, tekan tombol, nah jadi marah. Oh, dia sedih gimana? Tekan tombol, jadi sedih. Kenapa? Karena dia mengizinkan remote-nya dia itu dikasih orang lain dan suruh orang lain tuh pegang remote-nya dan memainkan kepada dia. Tapi kalau kita berada di atas garis, kita adalah orang kunci. Kita yang memegang kendalinya. Jadi, ibarat apa? Sama seperti AC, itu bisa mendingan ruangan, itu karena ada namanya termostat. Jadi, karena kita punya kendali di situ. Yang kedua adalah, orang-orang saya ada orang-orang yang punya keyakinan. Dia punya iman bahwa dia percaya punya sebuah belief bahwa segala sesuatu mungkin masalah itu nggak selamanya, tapi hanya sementara. Dia punya keyakinan. Dan dia adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam kehidupannya, terutama dalam apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia ucapkan, dan apa yang dia lakukan dalam kesehariannya dia. Kemudian juga dia adalah orang-orang yang berkomitmen. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang otentik dan orang-orang yang lepas. Dia merasa bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah yang harus dia jalani, dia harus bekerja di dalam itu. Jadi, orang seperti ini saya bilang adalah, kalau yang, dan kami bersyukur, orang seperti ini adalah saya bilang, kalau yang di bawah garis itu adalah orang-orang tipe winner. Orang-orang yang seringkali mengeluh. Dan kalau orang yang di atas garis adalah orang-orang tipe-tipe pemenang. Nah, saya harap kalau kita semua ada di posisi di bawah, kita dapat bergerak dari bawah menuju ke atas. Seperti ini. Semoga sampai saat ini dapat dipahami ya, penjelasannya ya. Nah, ada sebuah buku ini buku kuno, mungkin semua orang sudah pernah baca, bukunya judulnya The Magic of Thinking, berpikir dan berjiwa besar. Salah satu buku bestseller, dan buku ini juga disarankan oleh majalah Forbes untuk salah satu menjadi bukunya. Dan yang luar biasa adalah, ini edisi pertamanya, buku ini ditulis tahun 1959. Jadi ditulis jauh sebelum NLP itu ada. Dan ini yang sangat menarik. Saya waktu belajar NLP salah satunya, ini juga pas ternyata waktu saya siapin ini, kan saya siapin ini udah berapa minggu lalu, ternyata ini juga topik yang sama yang Kasam bahas di hari ini di Blink ternyata. Jadi di buku The Magic of Thinking Big,
dikatakan di halaman di bab yang ke-10 itu dikatakan seperti ini. Sebenarnya itu pemimpin itu luar biasa banyak, dan namanya potensi pemimpin itu buat kata ruangnya sangat besar. Tetapi ada satu hal yang missing, ada satu hal yang menyebabkan kenapa orang tidak mampu namanya jadi pemimpin. Karena ini dibilang katakan karena mereka ini tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan sebuah masalah dan mendapatkan hasil. Jadi pemimpin itu cirinya adalah dia mesti menemukan masalah dan dia harus mampu menyelesaikan masalah itu. Jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa. Nah, kalau orang-orang berada di bawah garis, dia biasanya ketemu masalah, dia pasti akan menyalahkan. Tapi orang di atas garis, dia pegang kendali, dia kan berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dia muncul. Jadi ini buku yang luar biasa. Saya waktu membaca ulang menemukan, ternyata luar biasa ya. Hal ini sudah ada di tahun 1959. Nah, sekarang caranya gimana? Tipsnya bagaimana supaya kita bisa namanya berada di atas garis ya. Nah, yang pertama adalah dengan caranya kita menciptakan rem dalam pikiran kita. Caranya gimana? Saya punya tips sederhana. Ini saya baca, pelajari waktu saya awal-awal sekitar tahun 2003. Saya baca buku juga The Success Principle, karangan dari Jack Canfield. Dia bilang ini, kita seringkali kan pikiran kita kan berseliwer terus setiap hari. Entah positif, entah pikiran yang negatif. Nah, kalau ada pikiran yang negatif, seringkali kita nggak bikin rem, malah kita menikmati, mengasosiasikan di situ. Dan akhirnya itu membuat hidup kita menjadi tidak berdaya. Nah, Jack itu mengatakan bahwa Pak, kita mesti bikin siapan sebuah namanya toples, di mana dibilang ini, kalau setiap kita memikirkan hal yang negatif, bilang Pak, saya nggak mampu, saya nggak berguna, bukan saya nggak bisa, kita mesti melakukan namanya memberikan denda kepada diri kita. Bisa mulai misalkan Pak, 2.000, 5.000, 10.000. Bahkan ada beberapa orang yang saya pernah dengerin cerita case ini, dia mendenda diri dia setiap kali mikir negatif, mendenda 100.000 rupiah. Jadi dia dalam waktu satu hari, dia terkumpul hampir 1 juta itu uangnya. Dan uang dendanya itu buat apa? Nggak boleh kita pakai, tapi kita gunakan itu buat amal, tolong orang lain yang lagi susah itu ya. Jadi kita punya namanya amal dari situ. Jadi Pak, makin kita besar ini, buat kita tujuan apa? Bukan masalah di dendanya, tujuan apa? Supaya kita sadar, setiap kali kita ada pikiran negatif dalam diri kita, pikiran kita rem. Ada rem di situ. Untuk kita namanya berhenti, supaya kita tidak larut membuat itu jadi makin besar. Karena kita masih namanya menciptakan rem, seperti ini. Nah, ini tahapan yang pertama, tipsnya ya. Tips yang kedua adalah seperti ini. Menggunakan namanya kalimat afirmasi. Kalimat afirmasi bukan hanya sekedar kalimat yang kita katakan buat diri kita, memperkuat diri kita. Setelah saya belajar mengenai NLP lebih dalam, ternyata afirmasi itu gunanya apa? Untuk membuat kita supaya kita mau melakukan sebuah tindakan. Nah, ini saya mempelajari bahwa ada sebuah pola dalam kalimat afirmasi. Ini pola kalimat ini nanti kalau kita belajar NLP secara dalam, pola kalimat ini juga akan dipelajari. Nah, saya mencoba merumuskan, menurut saya yang paling efektif buat saya, ini kalau kita bikin kalimat afirmasi seperti ini, pola kalimatnya. Jadi saya bikin pola seperti ini. Saya memutuskan, mengizinkan diri saya, semakin hari semakin, nah, ini adalah arah goalnya kita. Ya kan? Saya memutuskan mengizinkan diri saya semakin hari semakin apa. Nah, di sini ada 3 elemen penting. Yang pertama adalah memutuskan menunjukkan bahwa kita melakukan nama sebuah komitmen. Mengizinkan, membuat kita persetujuan, dan semakin hari semakin ini adalah sebuah progres. Biasanya kan, orang kan mengatakan bahwa saya mau jadi orang yang rajin, saya mau jadi orang semangat. Seringkali itu berhenti. Kenapa? Karena itu bertolak belakang dengan mekanisme yang ada di pikiran, program pikiran bawah sadarnya. Tapi waktu ada beberapa orang yang pernah cerita sama saya, kok kenapa ya? Saya afirmasi kok nggak optimal ya? Karena susunan kalimatnya kurang tepat. Waktu saya ubah seperti ini, dibilang apa? Saya memutuskan, mengizinkan diri saya, semakin hari semakin semangat melakukan pekerjaan saya. Itu efeknya beda. Kenapa? Karena seolah-olah kata-kata itu langsung masuk menancap ke pikiran bawah sadarnya dia. Jadi,
NLP sendiri nanti akan dipelajari bagaimana cara menentukan kata-kata yang kata-kata itu ibaratnya itu ada namanya istilah covert communication. Jadi di mana filter pikiran sadar dan bawah sadar itu bisa di-bypass dengan sangat mudahnya. Kayaknya ini nanti di sesi kelas NLP Drive-Thru akan dibahas tentang ini. Jadi ada kalimat tertentu yang membuat faktor kritis itu, lapisan kritis itu mudah dibatasi. Salah satunya ada seperti ini. Jadi kalau kita akan seperti ini akan luar biasa. Jadi apa? Saya memutuskan mengizinkan diri saya semakin hari semakin, misalkan apa? Menikmati berolahraga, semakin rajin berolahraga. Jadi akhirnya ini akan sangat mudah masuk ke pikiran bawah sadar kita, perubahan. Nah, yang terakhir tipsnya adalah untuk kita namanya lompat dari bawah garis ke atas garis adalah dengan kita membuat namanya jurnal syukur. Jadi kita mesti tiap hari untuk orang-orang yang biasa ada di bawah, ada masalah, kita belajar nih, punya buku, kita tulis. Minimal ada 5 atau 10 itu hal yang kita syukurin. Biasanya orang-orang yang ada dalam masalah, seringkali dia nggak bisa bersyukur. Dia melihat semuanya kayak problem semua. Makanya dia harus melakukan shifting di pikirannya, perubahan pikiran dari fokus yang ada masalah kepada fokus pada hal yang bisa disyukurin. Nah, saya mau nutup sesi sharing saya ini dengan ada sebuah film, sebuah lagu ya. Ini lagu anak-anak. Kebetulan nih anak saya kan umur 3 tahun ya. Ini senang nonton video ini dan saya menjadi ternyata ada lagu sangat menarik ya. Jadi kadang-kadang kita kan susah nih. Coba misalkan kita disuruh bikin jurnal syukur ya. Sehari bikin 10 misalkan ya. Terus dalam waktu 10 hari tidak boleh ada yang sama. Biasanya susah tuh. Hari pertama bisa, kedua bisa, mulai hari kelima, mulai nih mirip-mirip sama-sama. Karena kita mulai dibatasi pikiran kita untuk kalau bersyukur harus hal-hal yang luar biasa, spektakuler, padahal dari hal yang simple. Nah, saya belajar ada satu video ini, video anak-anak buat toddler ya, tapi ini benar-benar luar biasa buat kita belajar ya. Nah, ini saya putar videonya ya. Judulnya Thank You Song, ini ada link YouTube-nya juga. Ini saya dari YouTube, saya download ya. I'm thankful for my family. I'm thankful for my friends. I'm thankful for the things I have. The thank yous never end. What are you thankful for? What are you thankful for? What are you thankful for? Ha! The duckies for playing with me. Lammy for making me happy. Bingo for playing fetch with me. I'm thankful for my family. I'm thankful for my friends. I'm thankful for the things I have. The thank yous never end. What are you thankful for? What are you thankful for? What are you thankful for? Mommy for making me laugh. Mommy for making yummy snacks. For Mom for tucking me in at night. I'm thankful for my family. I'm thankful for my friends. I'm thankful for the things I have. The thank yous never end. What are you thankful for? What are you thankful for? What are you thankful for? Daddy for taking us on trips. Dad for teaching me how to swim. Daddy for playing songs for me. I'm thankful for my family. I'm thankful for my friends. I'm thankful for the things I have. The thank yous never end. What are you thankful for? What are you thankful for? What are you thankful for? For my sharks for making bath time fun. For my paints, for making everything colorful.
treehouse. Playing at the playground. I'm thankful for my family. I'm thankful for my friends. I'm thankful for the things I have, and thank yous never end. Oke. Jadi sangat menarik ya bahwa kita belajar namanya mensyukuri dari hal-hal yang sangat-sangat simpel ya. Kita kadang-kadang mesti syukur hal yang ribet-ribet ya, tapi belajar dari anak-anak bersyukur dari hal-hal yang sangat-sangat sederhana ya. Mainan atau apa, kita belajar bersyukur di situ. Oke. Sekian saja sharing dari saya. Saya balikan kepada Kasam buat kita sesi diskusi. Oke. Saya terima kasih Adrian. Saya highlight beberapa hal yang penting bahwa di dalam menghadapi kehidupan ini selalu kita perlu bereaksi. Dan ketika kita bereaksi itu langsung kita melihat bahwa itu adalah sebagai sebuah hal yang menakutkan, yang membuat kita tidak berharga, itu akan membuat kita makin ya. Dan kaitannya dengan iman kekristenan adalah di sini. Ya, ketika orang belajar NLP, ketika dia tidak melihat dengan iman kekristenan, maka belum tentu mereka dapat bangkit. Mungkin mereka berkata kita mau memilih yang baik, tapi yang baik itu yang mana? Karena belum tentu ada dasarnya. Bahwa kita tidak perlu putus asa, oke. Kita tidak perlu merasa gagal, oke. Dasarnya apa? Nah, kita bersyukur kita mempunyai iman di dalam Kristus, kita punya dasar. Yaitu apa? Bahwa hidup kita ini telah dibayar lunas oleh Tuhan. Apapun kondisi kita, mungkin kita gagal di dalam bisnis, mungkin kita gagal di dalam kuliah, mungkin sementara kita belum berhasil di dalam satu proyek, tapi hidup kita keberhargaannya ada di dalam Kristus. Ya. Nah, karena kita punya dasar seperti itu, maka kita bisa mengganti pola pikir kita dengan afirmasi. Jadi yang kita pakai di dalam afirmasi, kata-kata yang bukan sekedar kita desain dengan benar, tapi ada dasarnya, yaitu dasarnya di dalam firman Tuhan. Ya. Nah, itu perspektif kita. Jadi silakan buat Pak Harsono, buat Pak Mesa, Pak Heri, Pak Herwin, sama Pak Indra, Pak Abraham, silakan kita berdiskusi, kita saling bertanya atau saling memberikan masukan. Silakan, saya buka forum diskusi kita. Pak Harsono masih mute, Pak. Ya, udah. Adrian, bisa tolong diperjelas tentang asosiasi dan disosiasi, melihat persoalan dari dekat dan dari jauh tadi itu. Bisa diulangi tadi? Mute. Masih di mute, Dian. Oke, Pak Harsono. Jadi dalam NLP itu ada namanya prinsip namanya asosiasi. Jadi asosiasi itu melihat dari dekat, ikut merasakan di dalam itu. Kalau disosiasi melihat dari luar. Nah, seringkali gini, kalau kita berhadapan dengan sebuah masalah, kalau kita berada dari dekat, kita akhirnya nggak mampu melihat sebuah solusi. Tapi kalau kita berusaha melihat dari jauh, mundur step back ke belakang, kita bisa melihat ada hal-hal di luar yang bisa kita jadi sebuah potensi. Jadi makanya tadi saya kasih gambaran, kalau kita misalkan melihat roller coaster, kalau kita main di dalam itu, kan kita mengalami sekali tuh, pas turun, naik gitu kan, emosi kita kan ke bawah. Tapi kalau kita lihat dari luar, kita lihat, oh ya itu sebenarnya hanya ini aja. Ada apa, kayak kita tahu nih, mulai di mana, ujungnya di mana. Nah, seringkali pada saat kita ada masalah, kita melakukan asosiasi kita terhadap diri kita ada di masalah itu. Akhirnya kita nggak bisa memikirkan kepada solusinya. Sampai kita bisa lakukan disosiasi, lihat dari jauh, akhirnya kita bisa melihat ada solusinya. Seperti itu sih. Secara praktikal,
Orang memang setiap punya masalah, kecenderungan kita akan terlibat di dalamnya. Karena secara emosional kita yang langsung terlibat. Kalau disosiasi mungkin kan kalau persoalan orang lain akan lebih gampang. Setiap orang bisa lihat disosiasi. Maksud saya kalau misalkan secara praktikal, tips-tips apa yang bisa kita gunakan supaya pada saat kita ngadapin masalah, kita bisa lakukan disosiasi. Secara praktikalnya seperti apa? Cara praktikalnya Pak Harsono itu dengan menggunakan namanya cara bertanya ya, pendek pertanyaan ya. Biasanya gini, kalau kita berhadapan dengan masalah, kecenderungan pola defaultnya kita adalah kita tanya. Misalkan contoh ya, omset penjualan turun gitu ya. Kita kan mulai nanya, kenapa omset penjualan turun ya? Nah, kata tanya kenapa itu biasanya membawa pada jawaban-jawaban yang untuk mencari disalahkan blaming, mencari alasan, dan mencari pembenaran. Tiga hal itu. Kenapa? Karena cara bertanyanya itu kurang tepat. Tapi kalau kita belajar dari coaching, itu cara bertanya daripada kita tanya mengapa, kita ubah geser kepada pertanyaan yang mengajukan kepada fokus. Dirubah. Bagaimana caranya supaya omset penjualan saya bisa naik 2 kali lipat. Nah, jadi kalau kita bertanya bagaimana, akhirnya kita mulai muncul kepada solusi-solusi dan tidak mencari sesuatu yang disalahkan. Jadi, seringkali caranya adalah kita mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri, pertanyaan yang tepat. Kan kita misalkan sebagai seorang coach, kita bisa meng-coach diri kita. Daripada kita nanya, kenapa saya punya masalah ini, kenapa saya gagal ya? Lebih baik dirubah. Bagaimana caranya supaya saya bisa keluar dari masalah ini? Bagaimana caranya supaya saya bisa namanya jadi hidup yang lebih baik? Kira-kira seperti itu sih, Pak. Semoga menjawab, Pak. Oke, lanjut dulu deh. Nanti saya tetap mikirin. Nah, Pak Arsono, ini sekali lagi bahwa NLP memberikan solusi dengan menggunakan pertanyaan. Tapi kalau dari sisi iman Kristen, menarik sekali bahwa ketika kita ini hidup ada dua posisi. Posisi kita dua-duanya real. Satu, secara fisik kita ada di bumi ini. Jadi ketika kita lagi menghadapi masalah, kita ada di dalam sudut pandang yang sangat dekat dengan masalah itu. Tapi jangan lupa, dikatakan bahwa kita posisinya ada di dalam Kristus. Artinya apa? Si Samiton, Pak Harsono, real. Bukan imajinasi, bukan. Real. Kita ada di dalam Kristus. Artinya kita ada di dalam Kristus. Jadi kalau kita sekarang walaupun secara fisik ada di Jakarta, tetapi secara being kita juga ada di dalam Kristus. Nah, sekarang pertanyaan lagi, Kristus ada di mana ya posisinya? Alkitab bilang di sebelah kanan Allah Bapa. Oke, jadi kalau dari segi perspektif, berarti kalau kita bayangkan Tuhan ada di surga, berarti perspektifnya perspektif helikopter. Tuhan ngeliat bumi ini dari atas. Nah, kita sendiri ada juga di situ berarti. Nah, itu disosiasi. Jadi kita menyadari keberadaan kita, satu, kita ada di asosiasi terhadap masalah, tapi kalau kita cuma hidup di situ, matilah kita. Untunglah oleh anugerah Tuhan, posisi kita ada di dalam Kristus. Jadi kita bisa melihat persoalan dari sudut pandang perspektifnya Kristus kepada persoalan itu. Nah, di Alkitab tidak dijelaskan ini asosiasi dan disosiasi. NLP menjelaskannya di dalam bahasa praktisnya asosiasi, disosiasi. Nah, lalu menggunakan pertanyaan, saya kira itu bisa dipakai karena Tuhan sendiri menggunakan itu ketika mengcoaching si Petrus. Petrus itu kan ketika sudah menyangkal 3 kali, Yesus melakukan coaching. Yesus berkata, Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Yesus enggak berkata gini, Simon, mengapa engkau menyangkal aku? Tapi Yesus menggunakan, apakah engkau mengasihi aku? Nah, ini sesuatu yang menarik, yang lucunya, Yesus yang mengganti Simon jadi Petrus. Tapi lagi coaching terakhirnya itu sebelum Yesus diangkat maksudnya.
Yesus mengembalikan nama bukan Petrus, tapi dia berkata, Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Jadi pertama, Yesus menggunakan nama Simon untuk mengembalikan si Petrus ini kepada peristiwa dia ketemu Yesus pertama kali. Jadi si Petrus dibawa kepada pengenalan pertama. Kedua, Petrus diajak untuk melihat bukan tentang kesalahannya, tetapi Yesus mengajak Petrus melihat bahwa di dalam dirinya apakah dia ada kasih, yaitu apakah Petrus bisa melihat bahwa Yesus telah mati buat dia, ya, dan apakah Petrus bisa meresponi tentang Yesus yang tersalib. Jadi ini di Alkitab ini banyak hal-hal yang menarik sekali, tapi kemudian di NLP bisa memperlihatkan kepada kita, kalau kita iris-iris, oh ini dijelaskannya di psikologi seperti ini. Nah, jadi kalau tadi Pak Arsono bilang, bagaimana kita prakteknya? Ingat Ayub. Ayub itu ketika dia berasosiasi dengan masalahnya, melihat masalahnya dengan dekat. Jadi saya suka kasih ilustrasi. Ini HP ini kan kecil ya. Tapi ini HP bisa menutup langit. Dengan cara apa? Saya tutupkan ke mata saya. Nah, si Ayub melihat masalahnya, ini masalahnya begitu dekat, sampai dia nggak bisa lagi ngelihat Tuhan. Sama seperti Petrus ketika bilang itu hantu, padahal itu Tuhan. Nah, kita juga begitu. Kalau terlalu kita fokus kepada masalah kita, maka kita nggak ngelihat Tuhan. Nah, praktisnya gimana? Praktisnya itu sebabnya kita perlu berlatih, mata kita memandang kepada Tuhan. Jadi terlalu banyak ayat berkata, pandanglah, arahkanlah pandanganmu ke gunung-gunung. Harsono masih ingat ya, ketika ada ayat-ayat itu. Terus kemudian katanya, ketika mereka terkepung, lalu mereka melihat bala tentara, malaikat gitu ya. Jadi arahkanlah matamu. Nah ini sebenarnya bicara tentang itu. Disosiasikan dirimu dengan masalah apapun. Lalu asosiasikan dirimu sama Tuhan. Jadi kita melangkahnya, tindakannya seperti itu. Semoga ini menolong dan menyambung Alkitab dengan LRP. Selamat datang Pak Ian Prayitno. Silakan. Siapapun silakan. Ada peristiwa di Alkitab yang sangat menarik buat saya tentang Yusuf. Yusuf itu tidak dijelaskan di situ bagaimana dia bisa secara dalam waktu singkat mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Karena kalau kita lihat Yusuf kejadian 39, dimulai dari dia di rumah Potifar. Di saat di rumah Potifar, sebelumnya dia mengalami sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan. Betul-betul sangat menyakitkan. Jadi bukan cuma persoalan yang dialami, tapi ini terkait dengan emosinya juga sangat kuat sekali dialami. Karena dia dikhianati oleh kakak-kakaknya yang seharusnya melindungi dia. Peristiwa dia terpisah dari keluarganya, dari papanya yang sangat mengasihi dia. Itu juga peristiwa yang sangat berat. Tapi di kejadian 39, orang singkat, luar biasa Yusuf ini. Makanya saya jadi pertanyaan-tanya, apa rahasia Yusuf? Sehingga dari situasi yang sangat di titik nadir, dia berada di sebuah tempat asing sama sekali. Jadi peristiwanya 3 peristiwa yang saya pikir berat semuanya, 4 bahkan, dari kedudukan seorang anak yang disayangi menjadi seorang budak. Jadi ada 4 situasi seperti itu. Tetapi luar biasa di kejadian 39 itu berbicara bahwa Tuhan membuat berhasil segala apa yang dikerjakannya. Dan tanpa berkata-kata Potifar melihat itu. Perubahan situasi yang dihadapi secara pribadi di Yusuf, karena Yusuf nggak punya coach di saat itu, nggak punya teman, nggak punya sesuatu. Tetapi bagaimana Yusuf bisa menghadapin itu dan menang atas situasi seperti itu. Itu menarik buat saya. Belum ada yang ngajarin NLP masalahnya, Kak Sam. Kalau tadi Petrus, ada pertanyaan yang Yesus sampaikan. Ada kekuatan dari
apa the power of question gitu ya. Tapi Yusuf situasi yang sangat berbeda sekali. Dia nggak punya teman, dia di posisi budak baru di rumah Potifar. Bahkan mungkin bukan di rumah Potifar, diletakkan di kumpulan budak-budak yang tidur di rumah Potifar. Dan para budak mengalami situasi yang sama, mungkin mengalami persaingan yang tidak gampang juga bagi Yusuf. Apalagi waktu saat Yusuf mendapatkan perhatian dari Potifar, itu juga menghadapi tantangan dari sekitarnya. Tapi luar biasa cerita Yusuf ini. Ini yang sangat menginspirasi saya, dan saya bertanya-tanya bagaimana prosesnya Yusuf dalam situasi seperti itu. Dia hadapin masalah, tapi masalah juga yang terkait dengan emosi dia. Dan dia bisa menang lawan itu. Ini yang menarik. Nggak ada coachnya, nggak punya siapa-siapa dia. Tapi bisa laluin itu. Itu yang luar biasa. Nggak ada ceritanya, tahu-tahu Tuhan menyertai saya di situ. Nggak ada cerita awalnya seperti apa, hubungan Yusuf dengan Tuhan seperti apa. Nggak ada dijelaskan dari pasal-pasal sebelumnya. Hanya cerita tentang dia memiliki mimpi, itu. Tapi nggak pernah jelaskan hubungan Yusuf dengan Tuhan seperti apa. Tidak ada. Tapi yang jelas Yusuf jadi anak kesayangan papanya, dan itu mungkin mempengaruhi dia. Tapi dari anak kesayangan papanya berubah jadi budak, tidak ada satu kata pun yang mengatakan Yusuf menjadi seperti apa dan sebagainya. Ini luar biasa cerita ini. Mungkin bisa komen sedikit. Iya. Silakan yang lain kalau mau komen, nanti saya belakangan. Ayo teman-teman. Erwin, Mesa barangkali, ayo silakan. Ya mungkin bukan, saya mau sharing aja, kan kita belajar bahwa NLP itu sebenarnya science, sekali lagi netral sifatnya. Lalu bicara NLP ada kata yang di situ salah satunya linguistic programming. Linguistik bicara kata-kata, programming adalah bicara bagaimana kalau mungkin supaya lebih gampang tuh menginstal kata-kata ke dalam jiwa kita, pikiran dan perasaan kita. Nah, yang saya pelajari kan komunikasi itu ada internal, adalah ke dalam diri dan keluar diri. Nah, yang Yusuf alami atau kita juga pasti alami, setiap peristiwa tuh langsung kita responi dengan kita berkata-kata ke diri sendiri dulu. Ini apa maksudnya? Tadi Bro Adrian bilang kita ganti pertanyaannya dari mengapa menjadi hal yang lain yang lebih berguna atau yang lebih bermakna mungkin ya. Saya pun ngalami itu perlu latihan tentunya. Ketika kalau kita di posisi Yusuf, dia akan nanya, kenapa saya Tuhan diperlakukan seperti ini sama saudara-saudaranya? Kenapa Tuhan izinkan hal-hal yang sepertinya kurang baik ya? Tapi saya belajar dulu dari Kasam. Dulu kan saya pernah curhat ke Kasam. Saya merasa hidup saya rasanya gagal. Gitu. Tapi ketika Kasam bicara tentang dua hal, ada namanya Kronos dan Kairos. Nah, Kronos itu seringkali kegagalan yang sebenarnya bukan kegagalan. Tadi di Bro Adrian cerita feedback yang terjadi, itu Kasam seringkali beri meaning sebagai persiapan. Nah, kalau kita langsung di forward, endingnya Yusuf bilang begini, engkau mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik terhadap aku. Nah, itu juga yang saya dan mungkin teman-teman saya percaya alami perjalanan kita dalam pengenalan akan Tuhan, perjalanan kita dalam hidup bergaul bersama Tuhan. Nah, NLP saya senang mempelajarinya karena mempelajari cara berkomunikasi terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Dan kata kuncinya mungkin firman Tuhan juga sebenarnya sudah ada kata firman yang berkata hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Paling itu yang sharing saya. Oke, terima kasih Mesa. Kasus yang menarik yang Mbak Arsono ungkapkan ya, bahwa Yusuf ini belum ada coach waktu itu dan tidak banyak data di Alkitab tentang dia tuh diajari oleh siapa gitu ya, gurunya siapa nih. Tapi perjalanannya dia pendekar sakti banget gitu ya, seperti yang kalau dibandingin yang lain kan ada jatuh bangunnya ya. Yusuf ini hampir menjadi figur yang nyaris di cerita itu
eh, nyaris sempurna lah ya, kita nggak ngelihat dia punya beberapa kasus-kasus ya. Daud kita lihat jatuh bangun juga gitu ya. Nah, jadi Pak Arsono tadi ungkapkan ini gimana ceritanya sampai nih orang ngalami tekanan-tekanan, perlakuan-perlakuan yang rasanya kelewat batas, tapi kok dia berhasil ya. Tadi Mesa angkat bahwa Yusuf bisa memaknainya dengan benar, sehingga dia bisa melihat sudut pandang Tuhan, ya, bahwa kamu mereka-reka, tapi Tuhan yang menentukan. Berarti kan dia ada dalam perspektifnya cara lihat Tuhan gitu ya. Oke, Herwin sama Adrian dan teman-teman yang lain mau nambahkan, silakan. Halo. Ya, kalau saya nambahin dari tadi yang Pak Harsono cerita, memang Yusuf itu adalah tokoh yang luar biasa. Saya juga mengakui itu memang ceritanya kayaknya benar-benar luar biasa ya. Tapi saya percaya mulus banget ya. mulus banget. Tapi saya percaya kalau misalkan pun dia nggak ketemu orang yang meng-coach dia, saya percaya mungkin Tuhan sendiri yang bisa meng-coach dia. Kenapa? Karena kan kalau seseorang ini pada intinya kalau dia mampu mengendalikan apa yang dipikiran dan apa yang dirasakan, perasaannya kan, mengendalikan ucapannya dan tindakannya, pasti orang itu bisa namanya keluar dari apapun tantangan dan hidupnya. Memang yang kita lihat, saya juga mengamati ya, Yusuf itu betapa luar biasa, dia punya kontrol diri yang luar biasa ya. Kalau kita baca ceritanya benar luar biasa, dan kita memang belajar dari hal itu ya, bahwa itu yang memang kita mesti miliki juga kan. Karena seperti itu yang kita, kalau NLP bilang, kita mesti mengelola namanya step-nya kita. Karena bukan namanya orang yang kondisi luar mempengaruhi kita, tetapi kita punya kondisi yang memberikan pengaruh kepada luar. Itu sih. Oke. Herwin? Kalau saya ngelihat yang tadi Harsono, Herwin ini temennya Adrian kuliah di Binus, dulu di Abalov di Barat, dia di Tadi Maisonet. sempat ngobrol, dia GPI sama di Dionysius dia nih. Iya, ini sama-sama wong GPI ya, baru inget aku. Iya. Ilmunya sama ilmunya. Tapi dia nggak ngerti Omtan dia, ketinggalan Daniel dia. Dianto tahu dong dia. Daniel Dianto tahu dia. nggak tahu, Daniel Dianto tahu toh? nggak tahu, Nggak tahu. nggak tahu. Wah, kebangetan kalau gitu dia nih. Kebangetan, ini mesti kasih tahu. Ini mesti kasih tahu Bang Dion ini. Oke, Win, silakan Win, sampein Win. Kalau saya sih ngelihat yang ini tadi disosiasi dan asosiasi ya. Saya kira sih dalam kehidupan sehari-hari sering juga sih udah ngelakuinnya kan, tapi kan kita sering juga nggak tahu itu apa sih. Nah, waktu belajar NLP, saya baca-baca buku tentang NLP juga kan. Saya ngelihat, oh ternyata memang selama ini saya juga sering ngalami gitu. Begitu kadang-kadang kan ngelihat ada satu masalah, ya saya bayangin diri saya itu lagi ngelihat saya itu sedang mengalami masalah. Kalau saya ngelihat saya lagi ada masalah, apa sih sebenarnya harus saya lakukan? Saya ngelihat diri saya sendiri gitu kan. Nah, saya pikir sih di NLP ini dia cuman sebuah pengetahuan yang memberitahu kita, ternyata ini namanya disosiasi dan ini namanya asosiasi. Nah, waktu asosiasi ya waktu kita berhubungan sama Tuhan secara intim, ya kan, ngeliat nyembah Tuhan atau ngobrol-ngobrol sama Tuhan, ya saya kira itu juga asosiasi ya. Nah, kalau saya ngeliat masalah juga, ya saya anggap ya Tuhan itu, saya ngeliat dari jauh, ya Tuhan itu sebetulnya harusnya menolong gitu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya sih dalam kehidupan sehari-hari, ya sudah ngalami semuanya sih, cuman di NLP ini jadi semakin tahu, ini namanya disosiasi, ini namanya asosiasi. Seperti itu sih, Kak. Oke. Jadi kalau saya mau menambahkan, pertama, bahwa NLP ini pasti tidak lebih dari Alkitab, karena Alkitab kita datangnya dari Tuhan dan menceritakan asal-usul manusia. NLP ini cuma bagian kecil dari psikologi. NLP itu ada di dalam anak ilmu
namanya psikologi, mempelajari perilaku manusia. Nah, jadi NLP ini bukan ciptaan. NLP ini cuma merumuskan hal-hal yang ada, lalu merangkai, menstrukturkan supaya bisa diajarkan supaya lebih gampang, gitu ya. Nah, artinya kalau kita baca Alkitab, di dalam Alkitab tuh banyak pelajaran-pelajaran komunikasi yang dahsyat. Tetapi cuman waktu itu Tuhan tidak kasih label namanya NLP. Ya, karena Tuhan nggak penting-penting banget mempromosikan NLP kan gitu ya. Dan di dalam Alkitab komunikasi-komunikasi itu unik. Dan di situ banyak hal yang bagus. Nah, namun selama ini kita sebagai umat ketika baca, kadang-kadang ada yang terlewat, ada yang tidak kita strukturkan. Nah, ketika kita mempelajari NLP, sekarang kita bisa melihat apa yang Tuhan berikan sebagai hal yang indah di Alkitab ini dengan, oh ini toh strukturnya, oh Tuhan tuh ngomong begini toh, gitu ya. Sehingga kita juga jadi lebih memahami dan lebih mengagumi Tuhan. Gitu, itu dari sisi Yusuf pasti belajar dari Tuhan, bukan dari guru NLP, bukan dari coach manapun. Bahwa caranya dia bersekutu, nah, kita nggak tahu nih dia lewat HKBP atau lewat karismatik atau lewat GPI nih. Maksudnya modelnya ini model apa? Ya, karena waktu itu juga belum ada gereja. Tapi yang pasti Tuhan udah menemui manusia secara unik dari zaman ke zaman. Nah, lalu yang menarik nih, ketika seorang ibu gendongin anak, anaknya lagi nangis nih. Perhatiin deh, ibu-ibu suka bilang, tuh, lihat tuh, cecek, tuh, cecek. Itu sebenarnya cara membuat si anak terdisosiasi terhadap perasaan sedihnya, lalu dia ngelihat cecek, atau ngelihat burung gitu. Nah, itu membuat si anak lupa sama perasaan sedihnya, nangisnya, lalu dia ngelihat sesuatu. Nah, itu sebenarnya praktek asosiasi dan disosiasi secara pasaran. Di pasaran tuh ada. Cuma seringkali tentunya emak-emak yang nggak tahu lah itu asosiasi sama disosiasi. Ya, betul ya, Adriannya begitu, itu peristiwanya ya. Iya. Nah, Harsono, saya mau umumkan, mau sharekan bahwa sama teman-teman juga di sini bahwa tanggal 30 Erwin Wong akan promote, kita ada event yang namanya Survival Return, Oke. Jadi ada film-film Batman Return. Nggak keluar loh, siapa? Erwin? Nggak keluar ya, Kak ya? Nggak keluar. Lu buka dulu aja, Win. Iya, Udah buka baru share. Oke. Jadi ada film namanya Batman Return, Nah, tanggal 30 ini bukan Batman Return. Ini juga bukan si Hamilton Return nih, tapi Survivor Return. Udah, Kak? Udah keluar sekarang. Jadi ini program 2 jam saya mau share tentang langkah-langkah saya kembali menemukan kehidupan yang hilang. Menemukan diri saya yang terhilang. Nah, kenapa? Karena nggak banyak yang jatuh mau bercerita dan juga nggak banyak yang jatuh yang berhasil bangkit, dan teman-teman di sini. Kenapa? Karena ketika saya kemarin 2000 sampai 2010 kan saya ada dalam lubang yang gelap. 2010 saya keluar, tapi terus juga sampai tahun lalu saya terus masih mempersiapkan diri dan seperti merasa belum siap betul-betul untuk memberikan solusinya kepada teman-teman kalau mereka punya masalah. Solusinya masih ada beberapa hal yang saya belum bisa memberikan pertolongan dengan konkret ya. Biasanya kan kalau orang ngalami kejatuhan kita cuma bilang baca Alkitab, doa dan bertobat. Nah, langkah-langkah praktis untuk menolong mereka ini yang saya masih kemarin-kemarin cari sampai akhirnya selesailah pencarian saya dan akhirnya tahun ini kita mulai ada di panggung nih untuk memperkenalkan
dan memberitakan. Jadi kemarin udah preview dan beberapa orang mulai WA saya dan mereka minta pertolongan ini itu, dan kita ada program-program untuk menolong supaya mereka yang bermasalah bisa dibantu. Ya, nanti tanggal 13-nya itu ada pertemuan khusus untuk Only for Men, Pak Arsono. Jadi kita membahas tentang sexual challenge. Makanya saya hanya mau para pria saja yang hadir. Tanggal 13 Agustus. Pak Harsono ini, Herwin, terlibat banget sama kegiatannya ini, Pak Andik. Ya, nama organisasinya apa? Saya lupa, Harsono. XBT. Sexual XBT. Behavior Transformation. Sexual Behavior Transformation. Yayasannya yang saya ingat Yada ya. Yada ya. Yang saya ingat Yadanya aja tuh. Oke, kita close ya, Ewin. Jadi lewat pendekatan-pendekatan yang saya pelajari di NLP, mereka yang mau, kuncinya cuma memang butuh mereka yang mau. Nah, untuk sampai seseorang mau, ini perlu pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan anugerah Tuhan, orang mau bertobat. Kalau dia belum mau, nggak bisa. Tapi kalau dia udah mau, kita bisa kasih langkah-langkahnya, dan kemudian kita bisa temani mereka dalam coaching. Dan kebiasaan yang apapun, itu bisa ditanggulangi. Ada step-stepnya. Jadi kalau memang mereka terlibat dengan pornografi, terlibat dengan seksual, terus kemudian terlibat dengan apapun ya, narkoba, itu bisa. Kalau yang sejenis, saya belum tahu, belum nyoba saya. Belum pernah dapat pasien dan belum nangani. Saya menghindar dulu kali itu ya. Serba salah soalnya kalau yang sejenis. Saya tangani, ntar jadi demen sama saya. Repot. Nangani yang wanita, saya hanya menghindar ya. Jadi itu nanti bagian Pak Andik aja lah. Jadi mohon doa restunya, tanggal 3. Oke. Baik. Iya. Baik teman-teman, kalau masih ada diskusi, saya akan berikan kesempatan 5 menit lagi, 10 menit lagi. Kalau nggak ada, kita akan akhiri pertemuan kita. Dan terima kasih. Sekali lagi, NLP, kita ada, Makna Gangsing mengadakan NLP Drive-Thru. NLP Drive-Thru ini belajar NLP dengan rasa Indonesia dan mudah, setiap Senin hanya 2 jam. Jadi juga murah, karena nggak usah bayar puluhan juta, cukup bayarnya per sesi. Jadi itulah yang kita akan lakukan. Dan teman-teman kalau yang berminat silakan mendaftarkan diri. Dan kalau belajar NLP, practitioner itu 9 hari biasanya. Dan bayarannya 23 juta. Tapi kita mengadakan NLP drive-thru. Jadi bukan cuma McD ada drive-thru-nya, kita juga mengadakan NLP drive-thru. Artinya Anda bisa beli ketengan nih, beli eceran ya. Dan Anda bisa belajar secara sedikit demi sedikit. Ini tanggal 27 Juli besok, dan nanti dilanjutkan tanggal 3 Agustus. Oke, dan selamat malam teman-teman. Untuk pertemuannya dan untuk kerjasamanya, Pak Harsono, terima kasih mau mampir nih. Ya, Abraham juga, Pak Indra. Kita tutup ininya, apanya, posternya. Salam buat Ibu. Dan si kecil mana si kecil? Si siapa? Daniel. Stephen. Stephen kok Daniel. Stephen. Pasti udah gede nih Stephen ya. Stephen pasti udah gede. Udah kumisan dia. Astaga, baru 5 tahun ya kita nggak ketemu ya. Masa 5 tahun ya? Cepet ya? Iya, cepet Har. Saya terakhir di situ 2015 atau 2014. Nih Stephen nih. Mana Stephen?
Wih, iya persis banget sama bapaknya. Apa kabar, Steven? Wah, umur berapa sekarang, Steven? Umur 17. Wih, umur 7. Udah kuliah di mana? Belum, masih ini SMA 3. Oh, itu sengaja dipasang ini. Nah, iya, ya. Kelihatan ini jenggotnya nih. Jenggotnya Oh, kelihatan oke. nih. Wih, iya lu model-modelnya sekarang berjenggot. Ya, oke. Terima kasih, Steven. Salam Mama Lydia. Ya, Pak Indra, Pak Idna, Pak Ian, ya, Pak Heri, Pak Abraham. Adrian, terima kasih ya untuk sharing. Erwin juga ya. Ya. Thank you Adrian, thank you semuanya. Thank you, Ya. Thank you, Kak Sam. Oke.